Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Selvi Medatua. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Saya di sini akan mempresentasikan tentang agregat pekerasan jalan. Pengertian agregat. Agregat atau granular material adalah sekumpulan butir-butir atau yang biasa disebut fraksi, batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya yang merupakan hasil alam atau hasil buatan. Ada beberapa klasifikasi jenis agregat. Salah satunya berdasarkan proses pembentukannya atau asal. Dalam proses pembentukannya atau asal terdapat batuan beku. Batuan beku berasal dari magma yang mendingin dan memadat. Pada dasarnya ada dua jenis batuan beku, yaitu batuan beku dalam dan batuan beku luar. Batuan beku dalam terbentuk dari magma yang terjebak dalam patahan kulit bumi dan kemudian mendingin dan membentuk suatu struktur kristal. Sedangkan batuan beku luar terbentuk dari magma yang keluar ke permukaan bumi selama aktivitas erupsi vulkanis dan aktivitas geologi lainnya. Selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan ini terbentuk dari endapan sedimen atau partikel halus dalam air. Berdasarkan cara terbentuknya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi tiga, yaitu batuan sedimen yang terbentuk secara mekanik seperti konglomerat, breksi, batu pasir, batu lempung. Batuan ini termasuk batuan sedimen silika. Dan ada batuan sedimen yang terbentuk secara kimiawi, seperti batu gamping, garam, dan gipsum. Dan juga ada batuan sedimen yang terbentuk secara organis, seperti batu bara, batu gamping, dan opal. Dan selanjutnya ada batuan metaforik atau malihan. Batuan metaforik atau dikenal juga dengan nama batuan malihan berasal dari batuan sedimen atau batuan beku yang telah mengalami perubahan karena tekanan dan panas yang intensif di dalam bumi atau akibat reaksi kimia yang kuat. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan sumbernya. Batuan atau agregat untuk campuran beraspal umumnya diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu agregat alam, agregat hasil pemrosesan, dan agregat buatan atau agregat artifisial. 1. Agregat alam atau natural aggregates. Agregat alam adalah agregat yang digunakan dalam bentuk alamiahnya dengan sedikit atau tanpa pemrosesan sama sekali. Agregat ini terbentuk dari proses korosi alamiah atau proses pemisahan akibat angin, air, pergeseran es, dan reaksi kimia. 2. Agregat yang diproses. Agregat yang diproses adalah batuan yang telah dipecah dan disaring sebelum digunakan. 3. Agregat buatan. Agregat ini didapatkan dari proses kimia atau fisika dari beberapa material sehingga menghasilkan suatu material baru yang sifatnya menyerupai agregat. Sifat-sifat fisik agregat. Adapun sifat-sifat agregat yang mempengaruhi kinerja campuran beraspal adalah 1. Ukuran butir. Ukuran agregat dalam suatu campuran beraspal terdistribusi dari yang berukuran besar sampai ke ukuran yang kecil. Ukuran maksimum yang didefinisikan sebagai ukuran saringan terkecil yang meloloskan 100% agregat. Ukuran nominal maksimum yang didefinisikan sebagai ukuran saringan terbesar yang masih menahan maksimum dari 10% agregat. Istilah-istilah lainnya yang biasa digunakan sehubungan dengan ukuran agregat, yaitu agregat kasar, adalah agregat yang tertahan saringan nomor 8 atau 2,36 mm pada campuran beraspal atau agregat tertahan saringan nomor 4 atau 4,76 mm pada lapisan pondasi. Agregat halus adalah agregat yang lolos saringan nomor 8 2,36 mm pada campuran beraspal atau agregat yang lolos saringan nomor 4 4,76 mm pada lapisan pondasi. Mineral pengisi fraksi dari agregat halus yang lolos saringan nomor 200 atau 0,075 mm minimum 75% terhadap berat total agregat. Mineral abu fraksi agregat halus yang 100% lolos saringan nomor 200 0,075 mm. Yang kedua ada gradasi. Gradasi agregat adalah pembagian atau distribusi dari variasi ukuran butir agregat yang dinyatakan dalam persen dari berat total.
Gradasi agregat dapat dibedakan atas A. Gradasi seragam atau uniform graded atau gradasi terbuka open graded adalah gradasi agregat dengan ukuran yang hampir sama. B. Gradasi rapat atau dense graded adalah gradasi agregat di mana terdapat butiran dari agregat kasar sampai halus, sehingga sering juga disebut gradasi menerus atau continue graded atau gradasi baik well graded. C. Gradasi senjang atau grab graded adalah gradasi agregat di mana ukuran agregat yang ada tidak lengkap atau ada fraksi agregat yang tidak ada atau jumlahnya sedikit sekali. Oleh sebab itu, gradasi ini disebut juga gradasi. Yang ketiga, ada kebersihan agregat. Dalam spesifikasi biasanya dimasukkan syarat kebersihan agregat, yaitu dengan memberikan suatu batasan jenis dan jumlah material yang tidak diinginkan, seperti tanaman, partikel lunak, lumpur, dan lain sebagainya, berada dalam atau melekat pada agregat. Agregat yang kotor akan memberikan pengaruh yang jelek pada kinerja perkerasan, seperti berkurangnya ikatan antara aspal dengan agregat yang disebabkan karena banyaknya kandungan lempung pada agregat tersebut. Yang keempat, ada kekerasan atau toughness. Semua agregat yang digunakan harus kuat, mampu menahan abrasi dan degradasi selama proses produksi dan operasionalnya di lapangan. Yang kelima, ada bentuk partikel agregat. Bentuk partikel agregat dapat dikelompokkan sebagai berikut: bulat atau rounded, lonjong atau elongated, kubus atau kubikal, pipi atau flaky, tidak beraturan atau irregular. Agregat memiliki bentuk butir dari bulat, rounded, sampai bersudut angular. Dan selanjutnya ada tekstur permukaan agregat. Tekstur permukaan agregat dapat dibedakan atas licin atau halus, kasar atau berpori. Selain memberikan sifat ketahanan terhadap gelincir atau skid resisten pada permukaan perkerasan, tekstur permukaan agregat, baik makro maupun mikro, juga merupakan faktor lainnya yang menentukan kekuatan, workabilitas, dan durabilitas campuran beraspal. Yang selanjutnya ada daya serap agregat. Pada agregat yang berpori atau porus, keporusan agregat menentukan banyaknya zat cair yang dapat diserap agregat. Kemampuan agregat untuk menyerap air dan aspal adalah suatu informasi yang penting yang harus diketahui dalam. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.